Halo teman-teman, kali ini materi yang disampaikan oleh kelompok 5 yaitu detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kelompok 5 terdiri dari 6 anggota. Yang pertama Andina, yang kedua Aulia, yang ketiga Edu, yang keempat Niken, yang kelima Ratna, dan yang keenam Ica. Selanjutnya, pembahasan yang pertama adalah perumusan teks Pancasila. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan semula direncanakan Soekarno-Hatta sesuai dengan langkah yang ditetapkan oleh Jepang. Tetapi, sikap Soekarno-Hatta berubah setelah bertemu dengan pemuka militer Jepang di Jakarta. Kemudian pertemuan Soekarno-Hatta dengan Mayor Jenderal Nishimura. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, atau sekarang menjadi Perpustakaan Nasional Depdiknas. Laksamana Muda Tadashi Maeda adalah seorang kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta, tempat Ahmad Subarjo bekerja sebagai stafnya. Sebelum ke rumah Laksamana Muda Maeda, Soekarno-Hatta terlebih dahulu menemui Kepala Pemerintahan Umum atau Sumo Bucho, Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajaki sikap Nishimura mengenai rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan selanjutnya, perumusan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah Soekarno-Hatta bertemu dengan Nishimura dan yakin bahwa Nishimura tidak menyetujui pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian mereka bergegas ke rumah Laksamana Muda Maeda. Di rumah Laksamana Muda Maeda telah berkumpul para anggota PPKI dan para golongan muda. Setelah itu terjadilah peristiwa bersejarah berupa perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi dirumuskan di ruang makan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, serta disaksikan oleh Soekarni, Burhanuddin Muhammadiyah, dan Sudiro. Soekarno menuliskan konsep pada secarik kertas dan kemudian disempurnakan dengan pendapat Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi kemerdekaan terdiri dari 2 kalimat, yaitu kalimat pertama merupakan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, dan pada kalimat kedua merupakan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan atau transfer of sovereignty. Menjelang subuh, naskah proklamasi berhasil diselesaikan. Kemudian Soekarno membuka pertemuan dengan peserta rapat. Naskah dibacakan di hadapan peserta rapat di ruang depan sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pembahasan yang kedua adalah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta di rumah Soekarno atau yang sekarang Gedung Perintis Kemerdekaan di Jalan Proklamasi, diadakan persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum teks proklamasi dibacakan, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, meskipun mengalami pasang dan surut, perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan tidak pernah berhenti. Dan yang kedua, dengan tenaga dan kekuatan sendiri, bangsa Indonesia bertekad bulat menentukan nasib
bangsa dan tanah airnya. Setelah pembacaan naskah proklamasi, acara dilanjutkan dengan mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah Insinyur Soekarno. Bendera merah putih tersebut adalah hasil jahitan Ibu Fatmawati Soekarno. Pengibar bendera dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat dengan disaksikan oleh segenap hadirin dan diakhiri dengan menyaksikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara harfiah, proklamasi artinya pemberitahuan kepada publik. Dari segi maknawi, terutama jika ditempatkan dalam konteks sejarah Indonesia, proklamasi memiliki arti yang lebih dalam. Proklamasi merupakan titik tolak yang membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan kedaulatan. Sebuah peristiwa puncak hasil perjuangan para tokoh bangsa yang telah berjuang sejak lama. Proklamasi mewariskan banyak hal positif pada generasi sekarang, seperti semangat pantang menyerah, kesabaran, keteguhan tekad, dan etos organisasi yang baik. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah peran para tokoh sekitar proklamasi kemerdekaan. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Insinyur Soekarno lahir dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Soekarno pertama kali bersekolah di sekolah rakyat atau Volksschule, Standard School, Europa's Leisure School di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan ke HBS Surabaya dan 5 tahun kemudian melanjutkan ke THS di Bandung. Pada waktu belajar di Surabaya, Soekarno banyak belajar tentang politik, terutama dari politikus besar bernama Cokroaminoto. Soekarno mulai menulis di majalah Utusan Hindia dengan nama samaran Bima. Setelah lulus kuliah tahun 1925, Soekarno mendirikan Algemeen Study Club di Bandung. Pada saat Jepang menduduki Indonesia, Jepang menyadari bahwa Soekarno adalah tokoh penting sehingga Jepang mulai memanfaatkan Soekarno untuk menarik perhatian penduduk Indonesia terhadap propaganda Jepang. Pada waktu Jepang mulai terjepit dalam Perang Asia Timur Raya, Soekarno mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan. Soekarno juga pernah menjadi pemimpin dan ketua di beberapa organisasi. Insinyur Soekarno meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta dan jenazahnya dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Sebagai wujud rasa terima kasih bangsa dan negara atas jasa-jasa Insinyur Soekarno, pemerintah menganugerahkan gelar kepada Insinyur Soekarno sebagai pahlawan proklamasi dan menjadi panutan bagi para pejuang kemerdekaan yang lain. Berikut beberapa peran Bung Karno dalam proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Muda Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Ahmad Suparjo. Yang kedua, menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Yang ketiga, membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta.
Selanjutnya yang kedua adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Nama asli Muhammad Hatta adalah Muhammad Attar. Muhammad Hatta adalah putra dari Kiai Haji Muhammad Jamil. Beliau pernah bersekolah di Padang dan waktu itu ia mulai aktif dalam organisasi. Pada tahun 1927, Muhammad Hatta aktif dalam Liga menentang imperialisme dan kolonialisme. Pada masa kedudukan Jepang dan menjelang masa kemerdekaan, Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakil Soekarno dalam PPKI. Pada waktu RIS kembali menjadi NKRI pada tahun 1950, Muhammad Hatta juga kembali dipercaya sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Soekarno. Akan tetapi pada tanggal 1 Desember 1956, beliau mengundurkan diri dari jabatannya walaupun tidak aktif di pemerintahan. Muhammad Hatta tetap berjuang untuk rakyat dalam bidang ekonomi. Berkat jasanya dalam perkoperasian Indonesia, Muhammad Hatta memperoleh sebutan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta meninggal pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Tanah Kusir, Jakarta. Atas jasa-jasanya tersebut, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar sebagai pahlawan proklamasi. Berikut beberapa peran Bung Hatta dalam proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Muda Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Ahmad Soebardjo. Yang kedua, menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Selanjutnya yang ketiga adalah Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ahmad Soebardjo merupakan tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ahmad Soebardjo adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama dan memiliki gelar Master in Direction yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Pada waktu menjadi mahasiswa, Ahmad Soebardjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi. Menjelang proklamasi kemerdekaan, peran Ahmad Soebardjo sangat besar, yaitu membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta setelah mereka diculik oleh para pemuda Karangas Dengklok. Kemudian Ahmad Soebardjo membujuk Laksamana Muda Maeda agar rumahnya dapat digunakan untuk menyusun naskah proklamasi karena angkatan darat Jepang tidak dapat masuk ke dalam rumah Laksamana Muda Maeda dan juga untuk menjaga keselamatan Soekarno-Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, saat Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Ahmad Soebardjo turut serta dalam peristiwa tersebut. Ahmad Soebardjo meninggal dalam usia 82 tahun di Rumah Sakit Pertamina dan dimakamkan di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat Ahmad Soebardjo sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Selanjutnya yang terakhir adalah Soekarni. Soekarni atau Soekarni Kartodiwirjo lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Soekarni meninggal di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1971 dalam usia 54 tahun. Soekarni adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia dan salah seorang tokoh pemuda serta pejuang yang gigih melawan penjajah. Peran Soekarni dalam proklamasi kemerdekaan yaitu mengusulkan agar yang mendatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia.